Nah, itu tadi mengenai tipe-tipe gelombang. Nah, untuk memahami gelombang kita tentu saja harus mengetahui karakteristik. Nah, karakteristik gelombang kita bisa analisis dari besaran-besaran gelombang, ya. Nah, kita lihat ya, gelombang yang kita amati itu dinyatakan dalam fungsi periodik atau fungsi sinusoidal ya, yang mana fungsi periodik itu artinya fungsi yang berulang, artinya dia peak, lembah, puncak, lembah ya, seperti itu, sehingga membentuk fungsi sinusoidal seperti ini. Nah, fungsi sinusoidal ini dapat dinyatakan dalam fungsi gelombang yang kita kenal seperti ini ya. Jadi Y ya, ini merupakan gerakan partikel, simpangan partikel, itu dapat dinyatakan dalam fungsi X dan T ya. Yang mana ini sama dengan YM ini Y sama dengan YM ini adalah amplitude, kemudian sin Kx min omega T ya. Seperti itu. Jadi ini di dalam sini ada besaran-besaran gelombang seperti itu. Ya, jadi kita ingat bahwa gelombang itu dinyatakan dalam suatu fungsi yang kita sebut fungsi gelombang, dan ini merupakan fungsi gelombang atau gerakan partikel ya. Jadi partikel ini bergerak sehingga membentuk sinusoidal, yang mana fungsinya adalah ini. Nah, untuk lebih jauh mari kita lihat beberapa besaran-besaran dasar dari gelombang. Ya, kita ingat tadi ini adalah fungsi gelombang. Nah, yang pertama amplitudo ini YM ya. Ini adalah perpindahan maksimum elemen partikel dari posisi kesetimbangannya saat gelombang merambat. Jadi ketika partikel itu berosilasi ya. Nah, perhatikan yang merah ini partikel ya. Partikel ini akan berosilasi ya ke atas dan ke bawah. Nah, amplitude ialah simpangan maksimum ya, atau perpindahan maksimum yang dilakukan oleh partikel ini ya, itu disebut dengan amplitude. Selanjutnya ialah fase gelombang. Fase gelombang berarti sudut ya. Ini yang ada di dalam sini ini merupakan fase gelombang ya, Kx min omega T. Itu jumlah putaran atau sudut yang ditempuh suatu titik selama perambatan. Biasanya juga kita mengenal ada fase awal gelombang ya. Jadi bisa di sini ada plus V. Nah, fase itu seperti apa? Nah, bentuknya seperti ini. Karena ini fungsi periodik, artinya dia fungsi yang berulang atau siklus ya. Kalau kita lihat ya, perhatikan titik ini ya. Jadi ini misalkan sebuah titik awal perambatan gelombang. Nah, ketika di sini dia fase 0, kemudian di sini fasenya pi per 2 atau 90 derajat, 180 ya atau pi, kemudian sampai di sini 360, kemudian berulang lagi. Nah, artinya apa? Ketika dia sudah melakukan membentuk bukit dan lembah, nah dia sedang melakukan satu fase ya. Nah, itu disebut satu gelombang. Jadi satu gelombang itu adalah satu bukit dan satu lembah ya, atau satu lingkaran penuh seperti ini, itu disebut dengan satu gelombang. Atau bisa juga nanti kita lihat lebih jauh, dari bukit ke bukit itu juga jaraknya satu gelombang seperti itu, atau dari lembah ke lembah. Nah, kemudian lambda, panjang gelombang ya. Panjang gelombang adalah jarak paralel titik perulangan satu gelombang ya. Nah, panjang gelombang ini berkaitan dengan bilangan gelombang K. Jadi K ini bilangan gelombang, yang mana K itu sama dengan 2pi per lambda ya. Jadi K ini adalah 2pi per lambda, berarti K ini selalu berkaitan dengan panjang gelombang. Panjang gelombang seperti ini ya, dari bukit ke bukit itu satu lambda atau satu panjang gelombang, atau satu bukit dan satu lembah itu satu lambda, seperti itu, satu gelombang. Satu gelombang artinya satu lambda, itu satu panjang gelombang. Kemudian setelah panjang gelombang kita mengenal lagi periode. Nah, periode adalah waktu yang diperlukan untuk membentuk satu gelombang penuh. Perlu diketahui T di sini dan T ini berbeda ya. Ini T periode dan T ini waktu, lama perambatan. Sementara ini periode, waktu yang diperlukan untuk membentuk satu gelombang penuh. Jadi kalau tadi dari jarak titik ya, bukit ke bukit itu jaraknya satu lambda, maka waktu yang diperlukan untuk energi merambat dari satu bukit ke bukit lainnya itu satu periode, atau waktu yang diperlukan untuk membentuk satu bukit dan satu lembah itu disebut dengan periode ya, satu periode gelombang. Nah, periode ini berhubungan dengan omega, frekuensi sudut, yang mana omega sama dengan 2pi per T. Nah, selanjutnya adalah frekuensi. Frekuensi ini didefinisikan sebagai 1 per T dan berhubungan dengan omega juga ya. Karena
T itu 1 per F ya, atau F sama dengan 1 per T, maka kita bisa tuliskan F sama dengan omega per 2pi ya. Jadi frekuensi dan periode itu berhubungan dengan omega ya. Nah, kemudian cepat rambat gelombang itu didefinisikan cepat rambat gelombang itu adalah ini ya, perpindahan dibagi dengan waktu, yang mana perpindahan lambda dan waktu periode ya. Jadi panjang gelombang ya, panjang gelombang jarak antara puncak ke puncak dibagi dengan waktu dari puncak ke puncak, berarti panjang gelombang dibagi dengan periode, atau bisa ditulis dengan lambda kali frekuensi. Ini adalah definisi dari cepat rambat gelombang. Nah, atau lebih jauh kita bisa lihat di sini ya. Nah, ini ya lambda per T, kita sama-sama bagikan dengan 2pi, lalu kita balik ya. Jadi kalau tadi 2pi per lambda itu K, jadi kalau lambda per 2pi itu 1 per K. Ya. Sementara kalau 2pi per T itu omega, kalau T per 2pi itu 1 per omega ya. Sehingga 1 per K dibagi 1 per omega itu sama dengan omega per K. Artinya cepat rambat gelombang itu V sama dengan omega per K ya, seperti itu. Nah, itu mengenai besaran gelombang. Nah, contoh soal ya. Sekarang kita ke contoh soal. Nah, misalkan seperti ini. Ada sebuah gelombang sinusoidal yang merambat ke arah sumbu X positif, memiliki amplitudo 15 cm, kemudian panjang gelombangnya 40 cm dan frekuensi 8 Hz. Perpindahan vertikal medium saat T sama dengan 0 dan X sama dengan 0 ini sama dengan 15 cm ya, kalau kita lihat di sini. Ya, ini ketika saat X sama dengan 0 dan T sama dengan 0, perpindahan vertikalnya itu 15 cm ya. Maka tentukan K, bilangan gelombang, periode, frekuensi sudut dan cepat rambat, kemudian tentukan fase awal dan tentukan fungsi gelombang. Nah, jadi kita di sini diminta untuk menentukan parameter-parameter ini dan tentukan fase awal. Fase awal itu ketika T dan X sama dengan 0 ya, ada di sini. Nah, berapa fase awalnya? Kemudian kita disuruh menyatakan bagaimana fungsi gelombangnya. Nah, kita langsung saja. Nah, kita menentukan bilangan gelombang dulu K. K sama dengan 2pi per lambda. Ya, tadi kita ingat ya, 2pi itu dalam satuan radian dan tadi lambda diketahui 40 cm. Sehingga K sama dengan 0,157 radian per second. Ya, ini bilangan gelombangnya. Kemudian frekuensi sudut, masih ingat tadi omega sama dengan 2pi kali F atau 2pi per T. Nah, karena tadi yang diketahui frekuensi ya, maka kita mengalihkan 2pi dikali dengan frekuensi. Frekuensinya 8 second. Ya, 1 per second atau 8 Hz ya. Sehingga frekuensi omeganya ialah 50,3 radian per second. Kemudian periode ya. Periode ya tinggal 1 dibagi F ya. Maka kita peroleh 1 per 8 atau 0,125 second. Nah, cepat rambat gelombangnya ya tinggal lambda ya dikali F ya. 40 dikalikan dengan 8. Maka cepat rambatnya ialah 320 cm per second. Oke, sekarang fungsi dan fase gelombang. Fase dan fungsi gelombang kita hitung dulu fasenya. Tadi kita ingat pada saat X sama dengan 0 dan T sama dengan 0, itu simpangannya itu sama dengan 15 ya. Jadi kita mencari fase awal ini ya. Maka kita dapat di sini 15 sama dengan 15 kali sin V. Atau bisa kita tulis sin V sama dengan 1. Nah, berapa V ketika sin V ini sama dengan 1? Nah, itu saat pi per 2 ya. Jadi ketika 0 tadi dia sudah mencapai fase pi per 2 ya. Tadi digambar sudah jelas ya. Kalau saat X sama dengan 0 dan T sama dengan 0, dia sudah mencapai fase pi per 2. Nah, maka selanjutnya kita akan menyusun persamaan ini. Kita dapat fase awalnya ialah pi per 2. Nah, selanjutnya kita masukkan nilai K dan omeganya ke dalam fungsi ini. Sehingga nanti akan akan membentuk fungsi gelombang penuh. Nah, kita lihat tadi ya. Karena ini plus pi per 2, maka sin pi per 2 itu sama dengan cos 0. Sehingga kita dapat mengubah fungsi gelombang ini dari sin bentuk cos ya. Karena sin dan cos itu bedanya pi per 2. Ya, jadi seperti itu.
Nah, dengan memasukkan nilai parameter tadi, maka kita peroleh simpangannya ialah ini ya, 15 cos 0,157x min 50,3t. Jadi inilah fungsi gelombang ya. Nah, kita juga dapat memperoleh cepat rambat dan akselerasi partikel menggunakan turunannya. Jadi kalau ini adalah fungsi gelombang, maka untuk memperoleh kecepatan kita menurunkan terhadap waktu ya, dy per dt. Maka kita peroleh kecepatannya ialah ini ya, dengan ini merupakan kecepatan maksimumnya. Kemudian untuk percepatan kita menurunkan percepatan tadi terhadap t sehingga menjadi ini ya. Ini adalah percepatan maksimum. Jadi ini mirip dengan waktu kita menurunkan kecepatan dan percepatan pada osilasi ya, seperti itu. Oke, ini mengenai besaran gelombang.